Halo, akhirnya ketemu di channel baru saya, channel podcast dan juga channel YouTube Talk Tommy. Plesetan dari Talk to Me harusnya. Nah, channel ini dibuat oleh saya dan tim, tujuannya untuk mencari inspirasi dari tamu-tamu yang hadir. Siapa tahu bisa menjadi jawaban yang bermanfaat buat semuanya yang menonton di channel ini. Jadi, coba tunggu terus update-update dari Talk Tommy. Dan jangan lupa untuk subscribe dan kasih komen. Siapa tahu ada topik yang ingin dibahas dan juga narasumber atau tamu yang ingin kalian lihat dan dengarkan di Talk Tommy. Dan sekarang episode pertama adalah perbincangan saya dengan founder dari Haji Group atau Sabu Haji dan Haji Grill, yaitu Gita Nafiza. Oke, di Talk Tommy sekarang ada Gita Nafiza. Halo Git, apa kabar? Hi Tom, how are you? I'm great. Pokoknya berusaha untuk stay sane, stay healthy. Nah, kamu gimana? Ya sama, surviving kan kita. Yang penting mental dulu ya. Mental. Tiap hari nyiapin mental gitu ya. Ya, but I'm so happy loh. Kita udah lama banget gak ketemu kan, Nom. Ya Allah. Hampir berapa tuh? Ini udah 7 bulan kali kita ketemu ya. Ya, gak ketemu. Kalau dihitung sama terakhir gue berada di stasiun TV, kita udah belasan. Udah lama banget, ya. Tapi terakhir kita ketemu tuh pas lagi sarapan. Aku ingat banget tuh. Lagi sama keluarga. Kamu lagi siap-siap meeting di daerah Pondok Indah gitu kan. Oh my God, ya. Tapi gini ya, pengen ngobrol-ngobrol juga nih kan, soalnya salah satu sektor yang kena kan di pandemi adalah sektor kuliner. Nah, kebetulan nih, aku punya teman yang punya mimpi untuk menjadi seseorang penggiat dan juga pengusaha kuliner di Indonesia, dan ternyata sekarang sudah begitu banyak branch-branchnya atau restoran-restorannya di beberapa daerah di Indonesia. Nah, Git, emang mimpi kamu dari dulu tuh emang visinya kuliner? Enggak, Tom. Kalau kita nih dari kecil selalu tanyain what's your passion kan? What's your passion? Terus dikasih tahu lu tuh kalau mau kerja itu harus sesuai dengan passion lu supaya lu happy, supaya lu sukses, supaya yang lainnya. Nah kebetulan Tom, gue tuh bukan bagian dari itu. Gue bukan bagian orang yang bekerja karena passion gitu. Sama halnya kayak misalkan gue berada lama di dunia media, dari mulai radio ya kan, gue waktu kuliah pernah masuk radio, terus gue habis dari radio gue pernah Wajah Femina, terus kemudian masuk TV dan kemudian ke TV lagi. Nah sebetulnya itu bukan karena gue passionnya ada di media, tapi kebetulan gue nyemplungnya di media. Nah gue tuh punya prinsip, kalau kerja itu apapun bidangnya, walaupun it's not your passion, you have to do it all out gitu, 100% apapun bidangnya. Nah, kebetulan nyemplung ke dunia F&B pun demikian. Karena sebelum F&B ini kan journey buat menjadi seorang pebisnis itu dimulai dari gue punya developer dulu tuh, terus gue mulai ke IT juga, udah gitu barulah ke F&B. Jadi nah, tapi kan kita lihat perjalanannya kan ada pilihan tuh, kok bisa milihnya di F&B? Apakah pada saat itu emang momentumnya pas buat kita dan kita melihat ini ada beberapa persaingan yang bisa kita masuk di situ dan tepat sasaran? Karena kenapa F&B terakhir? Karena sebetulnya plan di awal itu as simple as gue mau pensiun dini, Tom. Oke. Gitu, sesimpel itu. Gue mau pensiun dini, gue cuma mau punya 1 atau 2 restoran. Gue sama suami gue tuh berencana seperti itu. But along the way, dari 2 restoran ini tiba-tiba beranak pinak terus gitu lah. Jadi ya emang jalurnya seperti itu. Tapi kalau misalkan ditanyain apakah ini passionnya benar-benar ada di sini, kayaknya ya alhamdulillah syukurnya sekarang kerjanya di sini, all-outnya ada di sini gitu loh. Nah sekarang kan lebih dari 10 ya, udah 11 berarti sekarang ya? Ya 11, 12. 12 tahun ini, oke. 12 ini berarti perjalanannya luar biasa. Berarti kan ada tipe market yang udah
Gita dan juga semua tim juga melihat bahwa ini kesempatan yang besar untuk melebarkan sayapnya Sabu Haji. Nah, bagaimana tuh ceritanya sampai akhirnya mantep nih, akhirnya kita harus jalan seperti ini? Jadi pas dari kita awal buka nih, kita pertama buka tuh tahun 2015, pas di minggu kedua itu ada tamu yang tiba-tiba datang ke gue nanyain, Bagit di franchise-in nggak gitu kan? Terus gue jawab, enggak lah Pak, nggak di franchise-in, orang masih 2 minggu di franchise-in, pede banget nih gue gitu kan. Terus juga nggak punya mimpi untuk franchise-in. Akhirnya udah gue jawab enggak. Nah, 3 bulan dari yang pertama buka, kan gue buka yang outlet kedua. Sejak buka yang outlet kedua, permintaan buat franchise tuh makin banyak, Tom. Makin banyak. Akhirnya udahlah, gue sama suami gue mempelajarin tentang franchise. Franchise itu belajar dari franchise restoran yang ada di Amerika. Nah terus, karena gue mempelajarin, akhirnya gue sama suami itu memutuskan bahwa kita sama sekali nggak mau franchise. Malah kita mau menjauhin franchise gitu loh. Karena susah, franchise itu susah. Kalau lu punya bisnis restoran, terus sistemnya belum kuat, orangnya belum mumpuni, lu franchise itu bakal membahayakan brand lo gitu. Nah akhirnya yang kita pilih adalah sistem partnership. Nah dari partnership itu muncullah outlet yang di Bandung, yang di Cilaki itu adalah outlet yang pertama yang berpartner. Kemudian muncul yang di Bogor, itu pun berpartner. Terus yang kemudian seterusnya akhirnya makin banyaklah orang yang berpartner dengan Sabu Haji seperti itu. Nah kita semakin pede untuk memiliki partner-partner orang-orang hebat ini, karena partner-partner gue tuh bener-bener orang yang luar biasa banget, Tom. Jadi semakin pede itu adalah melihat ada beberapa partner yang tadinya udah punya satu outlet, kemudian dia happy dan mereka mau punya outlet yang kedua bersama grupnya Haji Group gitu. So dari situ ya mulai berpikir oke, mungkin kita akan mengembangkan Haji Group bersama-sama. Jadi nggak boleh punya pemikiran bahwa kita tuh harus sukses, untung-untung sendiri, besar-besar sendiri, orang lain nggak boleh ikut besar. Tapi kalau Sabu Haji berpikirannya kita akan bisa menjadi besar karena kita berpartner dan sharing sama orang lain, gitu toh. Nice. Nah, berarti kan ini merupakan sesuatu ide yang muncul setelah kolaborasi terjalin sama beberapa orang yang dipercaya oleh Gita dan juga tim Haji Group berarti ya. Nah, tapi kalau melihat dari rencana awal, jelas ini berkembangnya dinamis berarti kan, karena awalnya sendiri tidak berpikir sejauh itu, berarti gitu ya? Iya, kita nggak nyangka seperti ini. Gue tuh cuman mau jadi penjual kuah biasa, tau gak sih Tom? Nah aja deh. Beneran, maksudnya gue nggak punya mimpi yang gimana gitu, buka restoran gue harus punya 100, punya apa, enggak. Gue tuh simple banget. Gue buka, gue melakukan yang terbaik, dan as simple as gue cuma mau punya 1 atau 2 restoran, dan gak mau juga disebut sebagai apa namanya businesswoman. Gue lebih suka disebut sebagai penjual kuah gitu. Penjual kuah. Nah, menariknya adalah salah satu yang gue perhatikan bagaimana Haji Group masuk di istana, yaitu di acara 17 Agustus. Itu aku perhatiin juga tuh, makanya pasti wah keren banget nih. Nah itu cerita gimana tuh Git? Oh itu seru banget. Itu luar biasa, pengalaman yang luar biasa banget dan nggak pernah mimpi sebelumnya. Jadi kebetulan salah satu pelanggan setianya Sabu Haji bisa dibilang itu adalah keluarga besarnya Pak Jokowi gitu. Jadi beliau kalau misalkan lagi ada di Bogor on the weekend gitu, lagi ngumpul sama keluarganya, sama cucunya, biasanya suka spend family time-nya di Sabu Haji Bogor seperti itu. Nah mungkin dari situlah kemudian kami diajak untuk menjamu tamu-tamu negara di acara 17 Agustus. That was really something gue nggak pernah bayangin kan. Dan itu berlanjut ya Git ya?
Itu berlanjut itu dalam artian misalkan Bapak mau ada acara makan siang, biasanya kita juga diundang ke istana untuk menyiapkan makan siangnya. Alhamdulillah sih, alhamdulillah dipercaya. Keren. Dan satu lagi yang gue perhatikan adalah Sabu Haji tidak pernah mau masuk ke mall, betul ya gitu ya? Bukan nggak mau. Abis kalau di mall nggak ada yang bisa nyediain lahan 1.200 meter, Tom. Oke, boleh tahu nggak alasannya kenapa? Alasannya karena kebutuhan kitchen kita besar. Oke. Kitchen kita besar banget, Tom. Jadi kenapa besar? Karena kita kayak kuah-kuahnya itu kita tuh bener-bener bikin dari scratch gitu loh. Jadi kita nggak pakai bubukan, nggak pakai yang udah dibikin terus di frozen terus kita cairin gitu, enggak. Makanya kita butuh banget kuali-kuali yang gede, terus tempat motong ayam segala macam gitu. Nah itu yang nggak ada. 850 itu gede banget. Jadi makanya pada saat awal-awal minta franchise akhirnya ditolak karena untuk menjaga kualitas itu sendiri ya gitu ya, betul ya? Iya. Itu juga alasan kenapa kayak kita milih partnership kan. Partnership itu berarti yang mengkontrol operational, management, terus juga production itu masih pihaknya Haji Group gitu. Oke, nah sekarang kalau melihat perjalanan dari tahun 2015 Haji Group, nah melihat kultur market di Indonesia terutama di kota-kota yang sudah menjadi pelanggannya Sabu Haji sendiri, kultur makan sabu di sini tuh kayak gimana sih orang-orangnya gitu? Kultur makan sabu-sabu di sini masih kayak kita makan soto. Kayak gimana tuh? Jadi kalau dulu awal-awal pas kita buka nih all you can eat gitu ya, orang Jakarta itu masih lapar mata tuh, jadi semuanya pengen ambilin semua ya, bakso, daging, apapun semuanya diambilin, terus begitu masak semuanya langsung dicemplungin, ya kan? Which masak shabu-shabu nggak boleh gitu sebetulnya. Masak shabu-shabu tuh harusnya sedikit demi sedikit, kayak dagingnya pun cuman kayak 5-7 detik, sayurannya pun ya di belakang, terus yang lain-lainnya secukupnya baru kita masak lagi gitu. Tapi ya kita udah berusaha ngasih tahu cara masak yang shabu-shabu yang benar, cuman mungkin kepuasan orang Indonesia ada di situ. Cara masak abrek-abrekan itu yang bikin enak mungkin. Jadi seperti itu, Tom. Even kalau di Bandung nih, kalau di Jakarta customer kita itu banyak yang suka makan sayur-sayuran gitu kan ya. Terus kalau di Bandung beda lagi karakternya. Kalau di Bandung itu kita itu bisa masak nasi putih sampai berkali-kali lipat dibandingin di Jakarta. Tapi sayuran nggak ada yang nyentuh sama sekali. Oh gitu? Iya. Jadi kayak sayuran nggak ada? Nggak ada. Kalau di Jakarta nasi putih masak cuma sekali atau 2 kali cukup dari pagi sampai malam. Sayuran yang terus-terusan habis gitu ya. Beda-beda sih, tapi yang sama yaitu ngambil terus langsung diabrek-abrekin. Tapi ada satu lagi yang udah mulai berubah, yaitu customer kita sekarang udah mulai paham juga nih, nggak perlu ngambil banyak-banyak di depan. Jadi mereka udah ngambil gitu ya. Terus dihabisin gitu. Tanah, mobil itu semuanya kita jual karena kan masih banyak banget hal-hal yang harus dibayar. Contohnya kayak listrik ya. Listrik itu dipakai nggak dipakai, gue tuh mesti bayar sekitar 400 jutaan per bulan loh.